Malam ini kita peringati kelahiran Rasulullah. Saya tidak berbicara tentang kelahirannya, tentang proses kelahiran. Tidak berbicara tentang perjalanan hidup Rasulullah mulai dari bayi sampai menjadi seorang pemuda. Tapi kita ingin bercerita sesuatu yang paling inti untuk menjadi pedoman bagi kita, untuk menjadi inspirasi bagi kita di dalam menjalani sisa-sisa hidup kita sampai ajal kita. Karena kehadiran Rasulullah untuk manusia sangat menguntungkan, sebuah nikmat besar dari Allah, sehingga Allah dalam Al-Quran mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulam min anfusihim. Sungguh, sangat sungguh Allah telah memberi nikmat kepada orang yang beriman karena Allah mengutus rasul di kalangan mereka, dari kalangan manusia, yatlu alaihim ayatih, yang membaca ayat-ayat Allah untuk manusia, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka itu dari sifat-sifat tercela, dari sikap dan perilaku jahat. Wal hikmah, dan memberi hikmah. Siapa yang merasakan nikmat itu? Hanya orang yang beriman. Alal mu'minin, orang yang beriman. Yang beriman itulah yang bisa memiliki nikmat dan menikmati Islam yang dibawa oleh risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmatnya apa? Apa yang ada di dalam ayat lain? Salah satunya, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqazakum minha. Sebelum kamu beriman, kamu sudah berada di pinggir neraka, tinggal kapan masuk. Tetapi Allah melepaskan kamu dengan Muhammad dari neraka. Lepas dari neraka, bebas dari neraka, itu hal yang sangat penting. Takut neraka tidak? Semuanya takut mati karena ingat neraka kan? Saya yang bilang, kamu gimana pengalaman hidup? Selama hidup gimana pengalamannya? Banyak susah, banyak senang. Banyak yang jawab begini, saya rasakan penderitaan dari kecil sampai tua, susah sampai tua, miskin tidak mau kaya-kaya, susah tidak pernah mau senang-senang, bisa senang, sibuk tidak pernah habisnya, keinginan banyak yang gagal tidak tercapai, hidup penuh beban dan penderitaan. Kalau begitu mati aja, mati juga takut. Kenapa takut mati? Takut neraka, banyak dosa. Rupanya takut neraka. Suka sama syurga? Pasti suka. Tetapi perjalanan hidup ini tanpa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berubah menjadi perjalanan ke neraka. Tetapi kalau mampu mengikuti Islam, mengikuti Rasulullah, maka
perjalanan hidup ini sangat indah dan bahagia. Kenapa? Karena dia menjadi perjalanan ke surga. Siapa yang tidak bahagia kalau kita sedang berjalan menuju surga? Sebuah perjalanan ke tempat yang paling indah, yang paling kita sukai, pasti perjalanan itu sangat bahagia. Maka malam ini kita duduk di sini hanya ingin memastikan sisa-sisa hidup kita menjadi perjalanan ke surga. Sepakat? Itu aja satu. Pastikan apapun akan kita lakukan, apapun akan kita korbankan, asal perjalanan hidup yang tersisa dipastikan menjadi perjalanan ke surga. Betapa bahagia dan indahnya. Maka pertama, mari kita ikuti, kita renungi ayat Allah sebagai pedoman kita untuk menjalani hidup itu. Yang sering kita dengar ayat itu, di mana Allah dalam Al-Quran berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sering dengar kan? Allah memerintahkan kita, wahai orang yang beriman. Kalau ada yang wahai, kalau lagi tidur kalau ada yang bangun, kalau lagi lupa ingat, kalau lagi lalai jangan lalai, harus siap-siap. Itu arti dari wahai. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, qu anfusakum, selamatkan dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Kita bertanya pada diri sendiri, seorang pemimpin rumah tangga sudah memastikan dirinya sedang menyelamatkan dirinya, menyelamatkan istrinya, menyelamatkan anaknya dari neraka. Jangan sampai diri masuk neraka, istri masuk neraka, anak penghuni neraka. Kira-kira kalau tanya pada suami, cintakah kepada seorang istri? Pasti bilang cinta, apalagi sebelum kawin. Pasti cinta. Apalagi baru bulan madu, pasti cinta. Baru sempurna cinta apabila seorang istri masuk surga karena suaminya. Pasti saat di surga teman akan bertanya, kenapa kamu bisa sampai ke surga sementara banyak yang ke neraka? Saya beruntung karena suami saya yang menyelamatkan saya dari neraka. Kalau bukan itu suami saya, pasti seperti saudara-saudara yang lain ke neraka. Kenapa? Karena suami komit menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Ibu-ibu, bapak-bapak, sayang anak enggak? Sayang. Benar. Kalau saya ajak malam ini kita kumpul kayu bakar, kita bakar di sini, minta anak satu lempar ke api, kira-kira mau? Tega? Anak yang paling kecil ambil satu, lempar ke api malam ini, satu orang satu aja. Gimana perasaannya? Apapun akan kita lakukan
Kalau ada orang yang memaksa, apapun akan kita lakukan untuk menyelamatkan anak kita, kan? Ya kan? Apakah kita sudah melakukan sesuatu untuk menyelamatkan anak kita dari neraka? Kebanyakan setiap yang punya anak selalu berpikir, saya harus cari harta, harus berusaha supaya anak saya jangan sampai kelaparan. Kalau saya mati, anak saya punya tempat tinggal. Itu yang terpikirkan. Lupa bahwa penyelamatan dari neraka jauh lebih penting daripada menyelamatkan kehidupan dunianya. Ini yang sering terlupa. Maka langkah untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan istri, menyelamatkan anak dari neraka, itu harus mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam memastikan diri supaya bisa menyelamatkan diri, menyelamatkan anak, menyelamatkan istri dari api neraka, langkah pertama, bangun dulu jalan ke surga. Supaya perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke surga. Maka malam ini, acara malam ini, kita untuk berkomitmen untuk membangun jalan ke surga. Jalan ke surga, bangun jalan ke surga. Pertama, pemimpin rumah tangga, suami harus punya jalan ke surga. Istri juga harus bangun jalan ke surga. Suami bantu bangun jalan istri ke surga. Pemimpin rumah tangga bantu bangun jalan anak-anak ke surga. Suami istri sama-sama membantu, saling bantu membantu untuk membangun jalan ke surga bagi anak-anaknya. Apa itu jalan ke surga? Jawaban dari Rasulullah, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah ilmun. Semua ada jalan, kata Rasulullah. Jalan ke surga adalah ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu-satunya jalan ke surga. Tanpa ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah, maka perjalanan hidup tidak mungkin menjadi perjalanan ke surga. Ilmu apa? Ulama mengistilahkan ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua ilmu. Pertama, yang paling mesti dimiliki adalah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Ilmu dalam Islam dibagi menjadi dua ilmu. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Maka malam ini kita bahas supaya tahu bagaimana jalan ke surga itu. Ilmu fardu ain satu, yang berkaitan dengan ketauhidan dan keimanan, yaitu ilmu akidah. Pastikan dulu akidah dan keimanan kita sudah benar lewat ilmu tauhid. Dan ini ilmu yang terpenting, karena sesat di dalam ketauhidan,
boleh jadi akan kekal di dalam neraka karena tidak beriman. Apabila ukuran fardhu ainnya tidak selesai. Setiap orang yang dilahirkan dari rahim orang beriman, ya dikatakan orang beriman untuk dunia. Dikuburkan bersama orang beriman untuk dunia. Untuk akhirat, kalau standar minimal fardhu ain tauhid tidak selesai, tetap khulud finnar, kekal di dalam neraka. Maka tauhid sekedar batas minimalnya itu harus ada. Bagaimana batas minimalnya? Untuk malam ini tidak mungkin dibahas. Mana mungkin malam ini harus selesai tauhid 1 jam 15 menit, tidak selesai. Sekurang-kurangnya sudah tahu tidak tahu, itu sudah beruntung. Yang paling berbahaya sudah tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Itu jahil murakab, istilahnya jahil murakab. Pertama tidak tahu, yang kedua tidak tahu dirinya tidak tahu, 2 kali tidak tahu. Malam ini sekurang-kurangnya, kalau yang sudah tahu alhamdulillah, kalau yang dulunya belum tahu sekurang-kurangnya sudah tahu tidak tahu. Nanti tanya, apa yang kamu tahu? Tadi malam ada pengajian, ada acara peringatan Maulid. Apa yang kamu tahu datang ke sana? Ada? Apa ada? Saya sudah tahu sekarang. Apa? Sudah tahu saya itu tidak tahu. Ya, ada bagus. Ya, kalau dulu saya tidak tahu, diri saya tidak tahu. Itu 50% sudah alim. Tinggal 50% lagi. Yang tidak tahu itu bagaimana supaya tahu? Ya ikut majelis taklim lah. Nah, buatlah majelis taklim. Jangan keduluan mati. Kalau sudah mati kan mungkin lagi ikut majelis taklim. Itu satu. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Kalau kata orang sekarang karakter. Kalau dalam Islam akhlak dalam ukuran Islam, dalam standar Islam. Untuk ilmu akhlak itu, ulama membuat sebuah kerangka ilmu yang semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi diistilahkan dengan ilmu tasawuf yang berkaitan dengan akhlak. Karena utama dari perjuangan Rasulullah adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan, hal yang paling utama adalah memperbaiki akhlaknya manusia. Ilmu yang berkaitan dengan akhlak itulah diistilahkan dengan ilmu tasawuf. Itu harus ada standar minimal. Kita haram dengki, harus tahu ilmu tentang kedengkian dan bagaimana menghilangkan dengki itu, harus ada ilmunya. Ikhlas itu wajib. Kita harus punya ilmu tentang apa itu ikhlas dan bagaimana membangun nilai keikhlasan di dalam hati kita. Takabur itu bahaya, dosa besar. Kibrun walau misla zarrah, tidak masuk surga orang yang tersimpan dalam hatinya sifat takabur, kesombongan walau sebesar biji sawi. Harus ada ilmu. Apa itu takabur? Bagaimana membersihkan hati dengan sombong dan takabur? Itu ilmu yang penting. Akhlak. Hebatnya orang Islam di generasi awal karena keberhasilan Rasulullah membangun akhlak para sahabat. Lewat kesuksesan akhlak mereka berubah menjadi generasi terbaik dalam sejarah manusia di permukaan bumi ini. Akhlak. Sehingga kemajuan Eropa sendiri setelah persentuhan kaum muslimin, mulai dari perang di Laut Merah
saat panglimanya Salahuddin Al-Ayyubi melihat orang Islam dengan akhlaknya yang bagus, sehingga banyak dari mereka mengadopsi cara-cara Islam, sehingga Eropa maju mengadopsi Islam, rumus Islam. Banyak teman-teman saya sendiri, juga teman-teman kita yang sekarang dia orang Aceh tinggal di Eropa, ada di Norwegia, ada di Denmark, ada di Amerika, di Belanda. Sering saya konsultasi dengan saya, gimana pendidikan anak-anak di sana? Katanya kalau di sana yang paling diutamakan dulu pembentukan karakter, yaitu akhlak. Akhlak. Kalau akhlak dan kepribadiannya sudah bagus, baru dicerdaskan, ditingkatkan intelektualitasnya, keilmuan yang lain. Sehingga di sana tidak ada korupsi, di sana tidak ada penipuan. Orang kadang jualan tidak dijaga, orang datang walaupun tidak ada orang jaga, dia ambil barang dan dia akan tetap bayar, tandai dengan harganya, ditaruh aja di situ. Mereka tidak menipu, sehingga mereka maju. Benar-benar akhlaknya. Karena orang yang tidak punya akhlak kita cerdaskan itu berbahaya sekali. Orang jahat kalau cerdas itu berbahaya, ketimbang dengan orang jahat tapi bodoh. Karena manusia kalau jahat berbahaya sekali. Kalau babi, sejahat-jahat babi tidak berbahaya. Kalau dia mau curi ubi di kebun kita, kalau kita pagar rapi, dia tidak bisa masuk. Dia tidak mampu berpikir gimana membuat alat untuk menghancurkan pagar. Tapi kalau manusia seperti babi, itu berbahaya sekali. Maka kita lihat sekarang, hutan itu tidak gundul oleh orang hutan, tapi bisa gundul oleh orang-orang cerdas. Bukan lewat tangannya pun, hanya lewat tanda tangannya. Kalau kita orang-orang bodoh, coba tanda tangan, bisa potong hutan? Nggak bisa, langsung ditangkap. Jadi kalau mereka tanda tangan, lewat tanda tangannya bisa gundul hutan. Bahaya. Hari ini bangsa kita terjajah dengan gaya baru, karena hasil buminya, hasil negerinya dijual menjadi milik orang lain oleh mereka-mereka yang jahat demi kepentingan pribadi, sehingga masa depan bangsa kita hancur, hancur kehidupannya, hancur kemaslahatan ekonominya. Kenapa? Gagal akhlak. Saya tanya lagi sama teman-teman, jadi gimana yang tidak mampu? Semuanya ada lapangan kerja, hampir semua ada lapangan kerja. Yang nggak punya lapangan kerja, ya dibagaji oleh pemerintah karena stok ekonominya tinggi. So 80 tahun ke depan misalnya tidak bekerja, masih cukup untuk cuma makan gratis untuk rakyatnya, karena terurus dengan baik. Kenapa? Karena negeri ini diurus oleh orang-orang baik. Kenapa mereka baik? Karena sukses akhlaknya. Maka kalau orang jahat, jangan dicerdaskan, berbahaya. Sehingga Islam ada fardu in, ada fardu kifayah. Fardu kifayah itulah mencerdaskan
yang lain-lain lagi. Selesai fikah fardu kifayah, selesai tauhid fardu kifayah, selesai akhlak fardu kifayah. Mereka sudah beriman, mereka sudah berakhlak, mereka sudah tahu kewajiban-kewajiban yang wajib dilakukan. Kemudian silakan cari ilmu yang fardu kifayah. Orang Islam harus sehat, maka di kalangan orang Islam harus cukup tenaga kesehatan yang bisa membuat orang Islam itu sehat. Kalau tidak cukup dan tidak mau berusaha untuk itu, semua berdosa. Kaum muslimin harus sejahtera, kebutuhan hidupnya harus tertangani. Karena kalau kehidupan orang Islam rusak, agama juga akan rusak. Maka fardu kifayah perlu ilmu untuk menangani kebutuhan hidup kaum muslimin. Itu menjadi fardu kifayah. Maka perlu ada ahli ekonomi, ahli kesehatan. Ini perlu pemimpin memimpin, perlu ahli pemerintahan, tata kelola pemerintahan, perlu. Tapi syarat mereka sudah selesai akhlaknya, mereka sudah selesai tauhidnya, mereka sudah selesai fardu ainnya. Kalau tidak, haram fardu kifayah bagi orang yang belum selesai fardu ain. Jangan sampai anak-anak kita cerdaskan mereka dalam fardu kifayah, tapi mereka belum selesai fardu ain. Semua fardu kifayah berubah menjadi haram karena dilakukan oleh orang yang belum selesai fardu ain. Minta maaf kalau ini kadang-kadang kita bisa terkejut. Kenapa pola pendidikan umat Islam di negeri yang mayoritas umat Islam tidak mengacu dengan konsep Islam? Karena memang yang ngurusnya tidak tahu Islam. Kenapa yang ngurus tidak tahu Islam? Siapa yang salah? Yang salah yang menjadikan dia pengurus. Siapa yang menjadikan yang pengurus? Ya kita lah semua. Ini mesti pada pileg, ada pilbu, ada semuanya. Pilih, siapa yang pilih? Kita. Jadi pemimpin, siapa yang nak pimpin? Rakyat. Siapa rakyat itu? Umumnya umat Islam. Dia tahu Islam enggak? Enggak. Akhirnya negeri ini bermasalah. Kenapa orang Aceh kalau sudah susah-susah tidak tahu harus pikirannya ke Malaysia? Kenapa? Apa negeri Malaysia tanahnya emas semua? Bukan. Lebih subur negeri Aceh. Bedanya di sana terurus dengan baik. Maka kalau ada masalah di sini harus lari ke sana. Ada yang mau ke sana kena tipu lagi, tidak sampai ke sana. Ya, teman-teman di sana, nah ini susah sekali hidup. Cari kerja, nggak ada lapangan kerja, susah sekali. Lihat teman-temannya yang ke Malaysia, nampaknya udah pulang, udah berubah nasibnya. Gimana cara ke Malaysia? Katanya sulit lewat. Oh, ada cara lewat. Lewat jalur belakang. Jalur belakang, naik bot. Jual tanah, mau naik bot ke sana, nggak buat paspor. Memang ada yang langsung ke sana, karena ngendap-ngendap lari masuk Malaysia. Ada yang kena tipu, naik bot di Aceh Timur, putar-putar di tengah laut, akhirnya bukan ke Malaysia mendaratnya, ke CPD sana. Ke sana bilang ini sudah sampai Malaysia, hati-hati jangan ditangkap polisi. Ngendap-ngendap dia masuk hutan, sampai di sana udah dengar ada bahasa Aceh di situ. Kok orang di sini ngomongnya bahasa Aceh?
Udah ada mobil Medan Banda Aceh lagi. Di Malaysia Medan Banda Aceh, rupanya di Ilugu sana dia. Mendaratnya kena tipu lagi. Udah penjajah-jajah kita yang mengurus tidak becus, teman nipu lagi. Itulah nasib. Inilah manusia-manusia yang ada. Kenapa? Karena gagal fatwain, sehingga tidak terurus dengan baik. Maka negeri Islam mundur tidak maju bukan karena Islam, tetapi karena muslimnya yang tidak sepakat dengan Islam, sehingga dijajah oleh musuh negeri-negeri kita, tapi milik tetap orang lain, hasilnya tetap ke tangan orang lain. Inilah makna daripada ayat Allah dalam Al-Quran. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Seandainya isi sebuah negeri beriman dan bertakwa, kami bukakan berkat dari langit dan kami bukakan berkat dari bumi. Itu janji Allah. Untuk beriman dan takwa, langkah pertama ilmu, tidak boleh tidak. Sukseskan ilmu dulu, karena ilmu adalah hal yang paling utama. Yang selanjutnya, jalani perjalanan ke surga, yaitu amalkan ilmu itu. Maka pemimpin rumah tangga harus benar-benar sebagai pemimpin Islam dalam rumah tangga itu. Kalau pemimpin Islam, pasti orientasinya membahagiakan isi rumah tangganya di dunia dan juga membahagiakan isi rumah tangganya sampai ke akhirat. Disitulah kesuksesan sebuah rumah tangga. Kalau hidup hanya sekedar cari makan, itu rugi. Sebanyak apapun makanan yang kita makan, kalau sudah ajal mati, tetap akan mati. Tetapi makan tidak cukup, amal cukup, tidak apa-apa. Paling resikonya mati. Tapi tidak apa-apa. Mati itu kalau kuburannya itu menjadi kebun surga, lebih indah daripada kehidupan dunia. Yang takut kan kalau kuburan yang mau kita masukin itu lubang neraka. Maka masa depan orang beriman bukan masa depan hidup. Masa depan orang beriman awal dari masa depannya kuburan. Itu awal masa depan. Ini bukan masa depan, ini hidup masa sekarang, masa perjuangan, masa kerja. Masa depan ambil hasil dari masa kerja. Awalnya kapan? Mati. Sampailah di kebun surga. Akhirnya kuburan menjadi ruang tunggu surga. Tapi kalau hanya berpikir masa depan hidup, akhirnya masa depan kuburan menjadi lubang neraka. Bukankah itu sebuah penyesalan yang tiada batas penyesalannya? Maka maunya kita-kita di sini, bukan saya yang beri nasihat untuk membangun sebuah kesadaran dan keinsafan. Tahu siapa yang paling bermanfaat nasihatnya? Tahu? Orang yang sudah mati. Saya berpikir ini nasihat dakwah terus, orang seperti sebelumnya juga. Nah ini malam ini udah ikuti nasihat, udah ikuti
pengajian, mau tanya nanti setelah ini gimana, ya seperti sebelum ini juga. Aduh, kita pikir-pikir maunya kalau bisa setiap maulid bisa kita undang jenazah kubur satu, udah di kuburan undang satu. Hari ini nenek si ini ceramah dakwah, duduk di sini, langsung kapan-kapannya begini bilang, nak cucuku jangan seperti aku dulu, ini menyesal sekali. Itu pasti langsung berubah jadi orang baik ya. Ini sama-sama ngomong ke sana, sama-sama masih hidup. Maka nanti sebelum zikir harus siap-siap lah, ikuti visual untuk sebuah renungan. Karena hal yang paling beruntung dari acara yang kita buat malam ini, kita mendapatkan sebuah keinsafan, kesadaran, dan semangat baru, sehingga sisa-sisa hidup yang kita jalani menjadi hidup yang terbaik, terindah, dan sangat membahagiakan. Maka inti dari apa yang saya bicarakan, ayolah bersemangat, selesaikan ilmu fardu'in dulu, kemudian tambah dengan ilmu fardu kifayah, sehingga sekali hidup ini kita bisa menyelesaikan dua persoalan. Pertama, persoalan kehidupan sampai ajal bisa terselesaikan, dan persoalan setelah hidup juga terselesaikan. Sekali hidup menyelesaikan dua persoalan, sukses dalam hidup di dunia, sukses di hidup di akhirat. Itulah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah inti dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus dimulai dengan menyukseskan ilmu dulu sebagai pintu gerbang awal untuk menjalani kehidupan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.